Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Sagita dengan NIM 632000575, kelas 63 3A 11. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu yang membahas, mengkaji, dan menganalisa bagaimana seorang manajer keuangan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari, mengelola, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, dan yang ketiga pengelolaan aset atau aktiva. Perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Ilmu manajemen dan teori keuangan sudah ada pada era tahun 1960 sampai sekarang, tetapi dengan fokus yang berbeda. Pada era 1960-an hingga 1970-an, fokusnya hanya pada pemilihan aset dan liabilitas. Pada era 1980-an, fokusnya lebih banyak, yaitu yang pertama, inflasi dan efek terhadap suku bunga, yang kedua, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, yang ketiga, peningkatan penggunaan komputer untuk analisis pembuatan keputusan keuangan, dan yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Sedangkan pada era 1990-an, fokusnya menjadi manajemen keuangan internasional. Perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21 tidak begitu pesat. Perkembangan ini menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan teori keuangan antara lain, yang pertama teori pasar modal, yang kedua teori struktur modal, yang ketiga teori dividen, yang keempat teori diskon aliran kas, yang kelima teori agensi, yang keenam teori informasi asimetrik, yang ketujuh teori portofolio, dan yang kedelapan teori opsi. Peranan manajemen keuangan. Peranan manajemen keuangan antara lain, yang pertama, manajemen keuangan harus mengetahui bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Yang kedua, manajemen keuangan mempunyai peran untuk menentukan jumlah aktiva dan memilih sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperoleh dana dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dana dari luar perusahaan bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan antara lain, yang pertama, pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, manajemen keuangan mampu menempatkan setiap keputusan secara bijaksana. Tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua, menjaga stabilitas finansial perusahaan, dan yang ketiga, memperkecil resiko perusahaan. Fungsi keuangan dalam perusahaan biasanya dibedakan menjadi dua jabatan, yaitu yang pertama bendaharawan dan yang kedua administrasi pembukuan atau akuntansi. Bendaharawan bertanggung jawab dalam perolehan dan pengelolaannya, sedangkan administrasi pembukuan atau akuntansi bertanggung jawab dalam kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendaliannya. Ada beberapa fungsi keuangan, yaitu yang pertama untuk alokasi dana, baik dana dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua untuk keputusan pembiayaan, dan yang ketiga untuk keputusan investasi. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menentukan strategi keputusan dari suatu perusahaan. Manajer keuangan juga mempunyai peran dalam mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pendanaan, dan mengambil keputusan dividen. Keputusan manajemen keuangan antara lain yang pertama penganggaran modal. Maksudnya, proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, struktur modal. Maksudnya, kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang ketiga, modal kerja. Maksudnya, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penelitian. Ada 7 prinsip manajemen keuangan, yaitu yang pertama, konsisten. Prinsip manajemen keuangan konsisten menekankan perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai yang sudah direncanakan, serta tidak mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek di satu periode. Yang kedua, akuntabilitas.
merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak bekerja sama. Yang keempat, kelangsungan hidup. Dalam manajemen keuangan, kelangsungan hidup perusahaan haruslah dipertimbangkan dengan baik. Perusahaan harus mampu menyusun rencana keuangan yang menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Yang kelima, integritas. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan, yang mana ia ikut aktif melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Yang keenam, pengelolaan. Manajemen keuangan mengelola dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, standar akuntansi. Standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.